Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran IPAS bab 2 wujud zat dan perubahan kelas 4. Nah, untuk kita ketahui anak-anak Ibu Ci semuanya, pada wujud dan dan perubahannya ini kita harus tahu dulu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Contoh dari materi ada benda hidup dan benda tak hidup. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan benda yang tak hidup seperti kayu, langit, awan, dan tanah, dan sebagainya. Nah, apa itu massa? Anak-anak Ibu Uci, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan sebuah materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan benda yang lainnya. Contohnya, gelas kaca dan gelas plastik. Walaupun sama gelas, namun gelas kaca lebih berat dari gelas plastik karena jumlah zatnya lebih banyak gelas kaca. Nah, sedangkan volume itu apa? Ya, volume tentunya ukuran banyak jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Misalnya mengukur buah-buahan, mengukur berat badan. Sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyak zat cair. Apa contohnya? Tentu minuman, oli, minyak goreng, dan sebagainya. Nah, anak-anak Ibu Uci, untuk kita ketahui bahwa alat ukur volume kita bisa menggunakan seperti gelas ukur. Nah, itu ada gambar gelas ukurnya. Kita dapat mengukur bagaimana takarannya. Nah, pada saat mengukur takarannya, ini adalah sebuah volume ini dapat diukur dengan satuan mililiter yang disimbolkan ml dan liter disimbolkan dengan L besar. Namun, alat utama untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca atau timbangan dengan satuannya kilogram atau simbolnya kg atau gram yang simbolnya G kecil. Nah, anak-anak Ibu Uci, itulah bentuk neraca dan timbangan pada gambar yang telah Ibu Uci tertarakan di sana. Untuk dapat kita ketahui anak-anak Ibu Uci semuanya, wujud zat itu ada 3. Tentunya wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, simak ya video Ibu Uci selanjutnya bagaimana sifat-sifat dari wujud zat padat, cair, dan gas ini. Untuk dapat kita ketahui anak-anak semuanya, sifat benda padat itu bentuk dan volumenya tetap memiliki massa. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dan dipukul. Contohnya lemari, kayu, spidol. Nah, kenapa dikatakan bentuknya tetap? Butuh tenaga untuk merubah bentuk karena zat padat ini sangat keras. Jadi butuh tenaga kita untuk merubah bentuknya. Jadi ingat ya anak Ibu Uci, bentuk dan volumenya tetap dan tak bisa sangat sulit untuk merubah bentuknya kalau kita ingin merubah bentuknya dengan cara kita tekan, dipotong, dan dipukul. Ingat ya. Sifat benda cair. Nah, anak-anak Ibu Uci, ini berbeda dengan sifat benda padat. Jika sifat benda padat tadi bentuknya tetap, volumenya tetap, nah benda cair ini bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Ingat, wadah itu suatu wadah yang disebut juga tempat. Nah, selanjutnya menepati ruang dan memiliki massa, memiliki permukaan datar, memiliki sifat
tekanan air tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah. Nah, anak-anak Ibu Uci, apabila benda cair ini kita letakkan di suatu wadah, contohnya sebuah gelas, air itu akan berbentuk gelas. Kalau kita letakkan di dalam tempat seperti mangkok, dia akan berbentuk seperti mangkok. Maka itulah sifat benda cair. Apa contohnya? Contohnya minyak goreng, air, dan madu. Sifat selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas ini menempati ruang, bentuk tidak tetap, memiliki massa, menekan segala arah, dan dia tidak bisa kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Contohnya gas yang biasanya kita masak ya, terus balon dan asap pabrik. Bisa dikatakan juga awan ya anak-anak Ibu Ci. Untuk selanjutnya, perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama itu mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya, coklat. Coklat itu apabila dia terkena sinar matahari atau kita panaskan, itu akan meleleh. Dan yang kedua, ketika lilin itu dibakar, maka lilin itu akan meleleh. Selanjutnya, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku. Nah, ketika kita memasak agar-agar, maka agar-agar itu akan mencair. Nah, ketika dia sudah didinginkan, maka agar-agar itu sudah mulai membeku atau mengeras. Selanjutnya yaitu menguap. Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan akan mendidih yang akan mengeluarkan uap dan dia akan melekul, itu menandakan air sudah masak. Yang contoh selanjutnya menjemur pakaian dan mengeluarkan keringat ketika kita berolahraga. Dan selanjutnya itu menyuplim. Menyuplim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya yaitu kapu barus, karena kapu barus apabila kita letakkan dalam suatu tempat atau ruangan, lama-kelamaan dia akan hilang karena itulah perubahan benda padat menjadi gas. Atau kita menggunakan pengharum ruangan seperti Stella, itu lama-lama dia akan habis. Selanjutnya yaitu mengembun, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya embun pada daun-daun rumput di pagi hari, dan contoh selanjutnya gelas kaca diisi air es atau batu es. Dan kita masuk kepada kristal, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat, yaitu pembentukan salju. Nah, anak-anak Ibu Uci, cukup sekian materi tentang perubahan wujud suatu benda. Untuk selanjutnya, nanti tunggu ya video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.